wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di majelis yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan, setiap tetesan bensin yang kita keluarkan menjadi pahala kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya. Semoga kita yang hadir di sini maupun pendengar yang di sana kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Kembali ke materi di pekan yang lalu, kita masih dalam tadabbur tafsir Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang kemarin sudah kita bahas beberapa poin. Kita ulang sebentar untuk mengingatkan materi kemarin dan untuk menjelaskan bagi yang kemarin berhalangan untuk hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurha, telah mengandungnya ibunya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkan dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, waktu untuk mengandung dan menyusui, ya, waktu kehamilan dan menyusui jumlahnya ada salasuna syahran, ada 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika saat anak itu tumbuh dewasa. Wa balagha arba'ina sanatan, dan kemudian mencapai usia 40 tahun. Nah, nanti pembahasannya di malam hari ini. Wa balagha arba'ina sanatan, terakhir kemarin kalau tidak salah itu, ya, sampai usia 40 tahun. Dan ketika usia 40 tahun dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku untuk bagaimana caranya aku mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan, dan supaya aku bisa beramal solih, amal solih yang tardohu, engkau ridhoi. Wa aslih, dan perbaikilah li, untukku, fi dzurriyyati, anak keturunanku. Ini sesungguhnya aku tubtu, bertobat, ilaika, kepadamu. Wa ini, dan sesungguhnya aku, minal muslimina, termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini kemarin sudah ya, kita agak cepatkan. Kandungan ayatnya adalah perintah untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, masyaqqah saat hamil dan melahirkan, yaitu tentang masyaqqah. Masyaqqah itu masa-masa kesulitan, masa-masa susah, ya. Kemudian hitungan bulan dari hamil sampai melahirkan, salasuna syahran, yang ada 30 bulan. Kemudian hikmah hitungan bulan,
di balik usia 40 tahun, doa yang Allah ajarkan saat usia 40 tahun plus, kemudian amal solih, kemudian generasi yang lebih baik, kemudian taubat dan tawakal. Ini isi kandungan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang asbabun nuzul. Asbab artinya sebab-sebab, jamak dari sababun, jamaknya asbabun. Asbab ya artinya sebab-sebab. Nuzul turun, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Wa qala Abu Dawud hadatsana Syu'bah akhbarani Samak bin Harab sami'tu Mus'ab bin Sa'ad yahaddatsu an Sa'din qala qalat Ummu Sa'ad li Sa'din. Nah, ini kisah tentang Ummu Sa'ad ya. Ummu Sa'ad kepada Sa'ad, berarti ibunya Sa'ad, Pak. Ibunya Sa'ad ngomong sama si Sa'ad. Ngomong, wahai anakku, alaisa qad amarallahu bi ta'atil walidain. Ibunya Sa'ad ini dulu masih kafir, belum masuk Islam. Ya, kemudian dia tahu konsep di dalam Islam itu seorang muslim itu wajib birrul walidain, wajib menaati kedua orang tuanya. Ini diketahui oleh Ummu Sa'ad. Akhirnya Ummu Sa'ad ngerti ilmunya ini, akhirnya dia nantang sama anaknya. Alaisa qad amarallahu bi ta'atil walidain. Bukankah Allah memerintahkanmu untuk taat kepada kedua orang tua? Itu. Ya, dan orang tuanya ngancam, Pak. Fala akilu ta'aman. Saya tidak akan pernah makan. Saya tidak mau makan. Mogok makan. Demo bahasanya. Ini ibunya demo sama anaknya gara-gara anaknya masuk Islam. Ibunya belum masuk Islam. Ya, demo dia, tidak mau makan saya. Wala asrabu syaraban, dan saya tidak akan minum setetes air minum pun. Hatta tukfiru billah, hatta tukfira billahi. Sampai kemudian kamu benar-benar kufur, kembali murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya begitu, Pak. Ya. Famtana'at minat ta'ami wasyarabi. Kemudian ibunya betul-betul dia tidak makan dan tidak minum. Ya, tidak makan dan tidak minum sampai beberapa hari. Hatta ja'alu yaftahuna faha bil asa. Sampai kemudian saat ini ngajak saudara-saudaranya, ngajak keluarganya, ngajak beberapa saudara-saudara yang di sekitarnya itu membuka mulut ibunya menggunakan bil asa. Apa kemarin asa, Pak? Asa kemarin apa? Al-asa. Apa itu? Dengan membuka mulutnya dengan al-asa. Apa itu, Pak? Pas al-asa itu artinya tongkat pakai kayu. Al-asa. Mulutnya didongkel, Pak. Mogok makan mulutnya didongkel. Kalau sekarang mungkin pakai tang, Pak. Kalau enggak pakai kunci linggis, Pak. Kalau enggak pakai linggis. Wa nazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat ini di mana diperintahkan setiap muslim wa wassaynal insana biwalidayhi hasanan. Ya, disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya surat Al-Ahqaf ayat 15 yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk dalam ayat hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandung, ya, telah mengandungnya dalam keadaan susah. Qasat bisababihi fi hali hamlihi masyaqqatan wa ta'ban, ya, yaitu mengalami kesengsaraan karena mengandungnya dan kesusahan serta kepayahan yang biasa dialami oleh wanita yang sedang hamil. Orang kalau sudah hamil wanita itu kalau sudah 8 bulan, 7, 8, 9 itu sudah agak susah. Tengkurap gini susah, makan miring ke sini susah, miring ke sini susah, ya, serba susah. Ya, pinginnya dilus-lus terus sama suaminya. Dan biasanya dia tiba-tiba pingin sesuatu. Yang sulit biasanya yang enggak ada, Pak. Enggak musimnya durian pingin durian, bayangkan, Pak.
Wah, suaminya harus nyari hiburan kan ke sana kemari. Dulu ngidamnya apa Pak? Istri jenengan Pak? Nggak ada yang ngidam HP Pak ya? Saya pingin HP Android merek ini gitu misalkan. Nggak ada kayaknya. Anaknya bukan, nanti kalau di mosok kamu pingin itu, bukan saya yang pingin, anaknya nih loh, anakmu ini yang di perutmu itu. Anaknya sambil main HP ya di perutnya. Ya. Kemudian wa wada'at hakurha, kemarin sudah kita bahas, kita percepat. Dan dalam keadaan melahir pun, ketika melahirkan itu juga dalam keadaan susah. Kemarin sudah kita bahas ya beberapa contoh. Orang itu lahir kadang susah, kadang ada yang mudah ya. Tapi yang membedakan lahir itu diberi rahmat apa tidak adalah prosesnya. Proses apa? Proses sebelum dia hamil. Nah, gitu Pak. Jadi prosesnya sebelum dia hamil. Betapa banyak wanita hamil itu dia tidak senang. Kenapa? Prosesnya. Ya, prosesnya melalui jalan pacaran, Pak. Melalui pacaran akhirnya kecelakaan. Kata orang dahulu kecelakaan. Kok bisa kecelakaan, Pak ya? Dan kecelakaannya itu kadang berulang-ulang Pak, sampai 10 kali. Wah, ini kecelakaan berapa kali? 10 kali, bayangkan Pak. Kira-kira kecelakaan betul Pak? Iya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman datang. Dia ngomong begitu, saya kecelakaan gitu kan. Spontan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kok sehat semua? Enggak begitu gitu kan. Dia cerita. Akhirnya kecelakaan. Ngobrol lama ternyata menurut saya enggak kecelakaan, Pak. Masalahnya terulang. Bapak Ibu, kalau kita naik sepeda motor kecelakaan jebret, biasanya ada trauma, Pak. Dia lebih pelan, ya enggak? Kalau ini enggak, Pak, lebih sering, Pak. Kira-kira kecelakaan enggak? Enggak. Apa itu? Iya. Maka penting sekali Bapak Ibu hadirin. Kita juga penting Pak mendidik anak kita supaya mereka terlatih untuk menahan hawa nafsu. Ternyata pendidikan menahan hawa nafsu itu Pak, itu pendidikan dari dini Pak. Jenengan punya cucu usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sebelum 7 tahun ke bawah. Itu kemudian anak itu kemudian senang minta jajan, minta dolanan gitu Pak. Kalau setiap permintaan kita sering kabulkan ya, maka suatu saat nanti Pak, dia tidak punya cara untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya, pengendalian hawa nafsu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW itu mengajarkan kita salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan puasa, dengan siap. Para bujangan-bujangan yang belum menikah puasa. Yang belum menikah, Pak ya. Belum menikah. Para akhwat-akhwat yang belum menikah diperbanyak puasa. Ya, kaidahnya begitu untuk menekan nafsu, menekan hawa nafsu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya, kemudian mengandung sampai menyapihnya itu jumlahnya 30 bulan. Ini nanti menjadi kaidah bagaimana seorang wanita, seorang ibu menyusui anaknya. Ya, berapa lama hitungannya, bagaimana caranya, ya, maka hitungannya nanti jumlahnya dari mengandung sampai menyusui nanti 30 bulan. Ya, nanti insyaallah kita bahas. Waqat istadala Ali radhiyallahu anhu. Ali kemudian mengambil istidlal. Istidlal itu pengambilan hukum, mengambil dalil. Bihadhil ayat, dengan ayat ini ma'allati fi Luqman, dengan surat Luqman, wa fisaluhu fi amaini. Ya, dan menyusuinya selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Luqman ayat 14. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, Al-Baqarah 233. Yaitu haulaini kamilaini, jika ingin menyempurnakan penyusuan
maka haulaini kamilaini yaitu 24 bulan atau 2 tahun. Ala anna aqalla muddatal hamli sittata asyhurin. Nah, dari kesimpulan ini Bapak Ibu hadirin, paling sedikit bulan ya, paling sedikit atau paling cepat wanita bisa melahirkan secara normal itu adalah usia kandungan, usianya berapa? Sittata asyhur. 6 bulan ditambah haulaini kamilaini 24 bulan atau 2 tahun. 24 tambah 6 berapa jumlahnya? 30. Salasuna syahran sesuai dengan surat Al-Ahqaf ayat 24. Ada orang menikah laki-laki perempuan 6 bulan kemudian kok melahirkan, Pak. Ya, maka jangan curiga dulu. Kayaknya belum ada 9 bulan baru 6 bulan. Ini pasti hasil zina. Hati-hati, Pak. Ya, minimal berapa? 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Kalau 6 bulan dia melahirkan begitu belum tentu dia berzina karena ayatnya mengatakan minimal 6 bulan. Ya. Jadi 2 tahun 24 bulan menyusui, 0,5 tahun atau 6 bulan mengandung, 24 tambah 6 jumlahnya adalah 30 bulan sesuai dengan Quran, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengandung dan menyusuinya jumlahnya adalah 30 bulan. Kemarin sudah ya. Apa sih pentingnya hitungan-hitungan ini, Pak? Ya, para ulama menghitung itu, Pak. Di tafsir Ibnu Katsir itu para ulama menjelaskan. Di tafsirnya Imam Al-Qurtubi juga sama menjelaskan. Apa sih pentingnya? Ya, pentingnya dalam urusan syariat ini kemarin sudah ya. Jika ada seorang laki-laki menikahi wanita, ternyata wanita tersebut melahirkan ketika usia pernikahan baru berjalan 4 bulan. Belum ada 6 bulan, Pak. Baru berjalan 4 bulan setengah. Loh, kok lahir? Nah, maka suami wajib curiga, ini bukan anak saya. Kaidahnya begitu, yakin itu bukan anaknya. Ya, bukan anaknya. Yang kedua, suaminya baru saja pulang setelah lama bersafar ke luar negeri, entah itu kerja ke Malaysia, ke Jakarta, atau ke Singapura, kemudian pulang ke rumahnya 4,5 bulan atau 4,5 bulan kemudian sejak tanggal bersamanya istrinya melahirkan anak, maka bisa dipastikan ini bukan anak suami. Saya akan pulang sudah bertahun-tahun di Malaysia, sekitar 5 tahun, pulang baru 4,5 bulan, istri kok langsung melahirkan, Pak. Curiga, pasti ini bukan anak saya. Maka dari situ muncul sebuah kaidah, fal waladu lil firas illa bi ahadin amrayni. Seorang anak itu milik suaminya, milik yang punya ranjang, milik suaminya illa bi ahadin amrayni, kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan 2 perkara. Immal li'an. Kemarin li'an apa, Pak? Li'an. Al-li'an. Kemarin li'an apa li'an? Li'an itu apa? Hah? Li'an. Yang kemarin hadir lupa, yang kemarin belum hadir. Li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina. Namanya li'an. Ya, li'an. Ya, imma li'an wa imma adamul imkani bi anta tiyabihi li aqalla min sitati asyur min tazwijihi biha wa ya'ishu au ba'da firaqihi fi muddatin ya'lamu annahu laysa minhu. Ya, yang pertama, Pak, boleh nantinya kita ketika ada masalah begini ya, baru 4,5 bulan sudah lahir, padahal baru usia pernikahannya, atau usia ketika kita sedang pergi safar lama, pulang baru 3 bulan sudah lahiran. Maka li'an, suami menuduh istrinya berzina, itu harus menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Kemarin sudah kita bahas ya, 4 saksi yang adil. Saksinya harus betul-betul melihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak boleh tidak jelas, tidak remeng-remeng ya. Kamu lihat betul, ya saya yakin, saya lihat dengan mata kepala sendiri seperti timba masuk ke dalam sumur, bayangkan, Pak. Timba masuk dalam sumur. Nah, kemarin sudah kita bahas. Keduanya saling bersumpah atau keduanya saling bersumpah.
Jadi kalau bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka tidak mudah bapak-bapak ya sekalian kalau kemudian kita menuduh istri kita berzina. Ya, maka itu bisa menjadi dosa besar kalau kita tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Ya, 4 orang saksi yang adil bisa menjadi dosa yang sangat besar. Ya. Atau keduanya saling bersumpah, yakin kamu tidak berzina, sumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi, huruf kosam 3 digunakan semua. Kalau saya bersumpah ini dan seterusnya, ya maka nanti kalau sudah seperti ini Pak, menghadirkan 4 orang saksi atau keduanya bersumpah, maka nasabnya tidak boleh dinasabkan kepada suaminya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Ya, yang kedua, ketidakmungkinan istri didatangi karena kurang dari 6 bulan sejak menikah dan tinggal dengannya atau setelah berpisah dalam jangka waktu yang diketahui bahwa anak tersebut bukan anaknya. Tadi ya, kisah nomor pertama dan kedua. Ya, ini menjadi kaidah tersendiri. Ya. Kemarin sudah kita bahas. Kisah sahabat. Di zaman sahabat ada juga terjadi begitu Pak. Ya, terjadi begitu. Qala Muhammad bin Ishaq bin Yasar an Yazid bin Abdullah bin Qasid an Bu'jah bin Abdullah al-Juhani qala tazawwaja rajulun minna imra'atan min Juhainah. Ya. Salah seorang laki-laki dari kalangan kami menikahi seorang perempuan dari Bani Juhainah. Fawaladat lahu litamami sitata ashhur. Kemudian usia pernikahan 6 bulan, ternyata wanita tadi lahiran Pak. Ya, brojol, lahiran. Fangtalaqa zaujuha ila Utsman fazakara dzalika lahu ila Utsman. Kemudian suaminya menceraikan istrinya. Cerai kamu. Kenapa kalau aku dicerai, salahku apa? Kamu, kita usia pernikahannya baru 6 bulan. Hari ini kamu sudah lahiran. Anak siapa itu? Suaminya nuduh gitu Pak. Akhirnya si istri nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak berzina, mungkin tidak berzina. Ya kan dituduh sama suaminya berzina. Karena pada umumnya perempuan lahir itu berapa bulan usianya? 9 bulan. Usianya 9 bulan. Ini 6 bulan sudah lahiran. Akhirnya suaminya mencerai istrinya. Habis itu kemudian disampaikan kepada Utsman bin Affan. Fa ba'asa ilaiha. Falamma qamat litalbisa siyabaha faqat bakat ukhtuha. Ketika si perempuan tadi, si istrinya yang melahirkan tadi itu dipanggil sama Utsman bin Affan. Dipanggil, ketika ketemu, ya dia mau berdiri begitu Pak, memakai bajunya, ternyata saudara perempuannya menangis. Ya, saudara perempuannya dari si istri tadi menangis. Faqalat, dan berkata, ma yabkika. Si istri tadi ngomong, apa yang menyebabkan kamu nangis? Fa wallahi, dia bersumpah Pak, sudah bersumpah istrinya ini, demi Allah, ya, ma iltabasa bi ahadun min man khalaqallahu ghairahu qattun. Tidak ada makhluk laki-laki manapun, makhluk Allah, ciptaan Allah, yang menyentuhku kecuali suamiku itu. Dia sampai bersumpah begitu Pak, si istrinya tadi. Ya. Fayaqdallahu fi ma syaa. Falamma atabiha Utsman amara bi rajmiha. Ketika datang kepada Utsman, kemudian Utsman memerintahkan si perempuan tadi, si istri tadi yang melahirkan 6 bulan untuk merajam. Rajam tahu Pak ya? Dibelat setengah badan, kemudian dilempari batu. Ini hukuman orang yang berzina muhsan. Muhsan itu sudah menikah. Ya, kalau dia ghairu muhsan itu dicambuk 80 sampai 100 kali. Ya, di 100 kali cambukan. Itu ada ininya Pak, ada caranya. Nyambuknya juga enggak gitu juga enggak. Terus kenalnya enggak. Ya, itu ada caranya. Ya, ketika merajam pun ada caranya Pak. Merajam enggak boleh pakai batu kerikil gitu Pak, yang ya tuh kena matanya, itu enggak boleh. Ya, merajam itu khusus ya, pakainya batu yang kiranya sekali pukul kena kepalanya dia langsung semaput, sehingga batu-batu yang lain yang bertubi-tubi sudah enggak terasa lagi. Ya, tapi jangan dicoba Pak ya.
latihan itu kan, kamu nyoba melatok, latihan, nggak boleh ya, sangat tidak dianjurkan. Lah ternyata setelah kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk merajam perempuan tadi, fabalagha dzalika aliyan fa'atahu. Ya, ternyata Ali radhiyallahu an itu mendengar kisah ini. Ya, kisah seperti ini didengar oleh Ali radhiyallahu an. Kemudian dia datang kepada Utsman bin Affan. Faqala, dan dia mengatakan, "Ma tasna'u? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat?" Kata Utsman bin Affan, "Wulidat tamaman bi sittati asyhur, fahal yakunu dzalik?" Ada seorang wanita yang melahirkan di usia 6 bulan pernikahan. Apakah ada yang seperti itu? Ini mesti zina itu loh maksudnya, Pak. Maksudnya Utsman begitu. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, faqala lahu Ali, "Amma taqra'ul Qur'an?" Apakah kamu belum membaca Al-Qur'an? Kemudian Utsman menjawab, "Bala, saya sudah mengkhatamkan, biasa mengkhatamkan Al-Qur'an," begitu kan. Qala amma sami'tallahi yaqul wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran? Apakah kamu belum mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan hamil dan menyusuinya itu jumlahnya 30 bulan? Qala wa qala yarda'na auladahunna haulaini kamilaini. Kemudian mengutip ayat tadi Luqman sama surat Al-Baqarah 233. Ya, kemudian falam najidhu baqiya ila sitata asyhur. Ya, ketika beliau mengutip menyusuinya selama 2 tahun, dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dan kami tidak menemukan sisa dari 2 tahun itu kecuali 6 bulan, sitata asyhur. Ya, berarti jumlahnya berapa? 30 bulan. Menyusuinya berapa bulan? 24 bulan. Sisanya berapa? 6 bulan. Ya, sisanya 6 bulan. Faqala Utsman, "Wallahi ma fatantu lihada." Saya belum pernah mendengar ini, saya belum pernah mengetahui ini. Kemudian kemudian Utsman bin Affan ngundang si perempuan tadi. Ya, tolong ngutus perempuan itu bawa ke sini begitu. Tolong bawa ke sini perempuannya. Falamma faragha, kemudian ketika selesai, faqala Bujah, ternyata si perempuan tadi ternyata sudah dimakamkan, Pak. Ya, sudah dimakamkan. Artinya berarti sudah dirajam. Ya, ternyata sudah dirajamkan. Makalah kemudian Bujah mengatakan, fa wallahi mal gharabu bil gharabi walal baydatu bil baydati bi asbaha minhu bi abi. Kata Al-Bujah, demi Allah, anaknya itu betul-betul mirip dengan bapaknya tadi. Ya, anaknya betul-betul mirip dengan bapaknya tadi. Falamma ra'ahu abuhu, ketika bapaknya melihat anak si perempuan tadi yang sudah kadung dirajam tadi, Pak, dia mengatakan, "Ibni ini wallahi la asyakku fihi." Ya, dia mengatakan, "Ini mirip aku banget. Wallahi ini anakku, ini mesti anakku dan aku tidak ragu lagi." Ini kata siapa? Kata suaminya tadi yang istrinya sudah dirajam. Qala fa'ablahu Allahu bihadhil qurhatul aklatu fama zalat ta'kuluhu hatta mata. Setelah itu suaminya ternyata diuji oleh Allah, diberikan penyakit nanah. Yang nanahnya ini, Pak, itu memakan seluruh anggota badan tubuhnya, yang kemudian famazala ta'kuluhu hatta mata, yang dengan nanah tadi sampai semuanya dimakan oleh nanah sampai habis, sampai kemudian dia meninggal dunia. Ini kisahnya sahabat. Ya, ngeri ya, ngeri. Ternyata begitu, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Kita nggak boleh berani sama istri yang solihah. Istri solehah itu butuh ditakuti, Pak. Ya, jangan dibentak-bentak, jangan dibuat sedih, butuh dihibur, Pak. Kalau dalam rumah tangga ada suami, istri, anak begitu, Pak. Anak rewel, Pak, itu rumah tangga suasananya masih bisa dikendalikan. Kalau bapaknya yang rewel, Pak, ibu-ibu masih bisa mengendalikan anak-anaknya. Tapi kalau ibunya yang rewel, jenengan bingung, Pak. Ibunya mogok makan, misalkan mogok ngumbai, mogok nuang kopi, mogok bersih-bersih, bayangkan, Pak.
jenengan pagi-pagi ngedusi anak, ya kan? Istrinya kemana Pak? Lagi mogok gitu. Bayangkan susah sekali Pak. Kalau bapaknya yang mogok, istri masih bisa ngerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ya, anak yang mogok, bapak ibu masih bisa membantu, istri masih cukup untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi kalau istri yang mogok, jenengan bingung Pak. Ya, maka suasana hati istri perlu digembirakan Pak. Ya, perlu diserahkan. Kalau diajak, ayo jalan-jalan, gitu. Kemana? Ke pantai itu. Padahal sedang hujan deras banget sama angin itu kan. Wah ngertinan. Ngajak dong pas udan. Udan ya Mas. Oh ya wes ora sida gitu kan. Masya Allah. Penting itu Pak. Tapi jangan sering-sering gitu kan. Kalau sering-sering namanya galau. Tiap hari ke pantai terus itu pasti tanda-tandanya galau itu Pak. Gersang, hatinya gersang. Ya, kalau hatinya sedang gersang gitu, tilawah baca Quran yang banyak. Pokoknya dipaksa saya harus bisa menghatamkan satu hari 1 juz minimal. Gitu. Baca Quran. Nanti biar Allah buka hati kita. Gitu Pak ya. Kita lanjutkan. Ya, konsep penyusuan dari ayat Al-Ahqaf ayat 15. An Ibni Abbas qol, dari Ibnu Abbas beliau berkata, idza wada'atil mar'atu, jika seorang wanita melahirkan litis ati ashurin, di usia kandungan 7 bulan. Nah, usia 7 bulan ada ibu-ibu yang melahirkan itu Pak. Ya, lahir. Kafahu minar rodoi ahadu wa isruna syahran. Maka ketika lahirnya 7 bulan, ya, maka ketika menyusuinya Pak itu cukup, tidak usah 24 bulan. Ya, tetapi berapa? Oh, mohon maaf. Tis'ah ya. Tis'ah itu 9 Pak, bukan 7 ya. Mohon maaf ya. Kalau seorang wanita melahirkan usianya 9 bulan kandungan ya, 9 bulan. Maka cukup ketika menyusuinya, menyempurnakan penyusuannya itu ahadu wa isruna syahran, 21 bulan. Nah, lahirnya 9 bulan, menyusuinya berapa bulan? 21 bulan. 21 tambah 9 bulan sama dengan 30. Wa idza wada'athu li sab'atin ashhurin kafahu minar radha'i salasata wa ishruna syahran. Jika seorang wanita melahirkan di usia kandungannya li sab'atin 7 ashhurin bulan, kafahu maka cukup bagi anaknya minar radha'i dari penyusuan salasata wa ishruna syahran. Salasa 3 wa ishruna 23 bulan. Kalau usianya kandungan ketika melahirkan 7 bulan, berarti cukup menyusui berapa bulan? 23 bulan. Wa idza wada'athu li sittati ashhurin fa haulaini kamilaini, maka jika ternyata usia kandungannya pas melahirkan itu 6 bulan, maka fahaulaini kamilaini, yaitu 24 bulan menyusuinya. Kenapa begitu? Li'annallaha ta'ala yaqulu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya, hamilnya dan menyusuinya jumlahnya 30 bulan. Ini bukan perkataan saya Pak, perkataannya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Nanti bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi nanti begitu Bapak Ibu hadirin. Kalau lahirnya usia 9 bulan tadi berapa Pak menyusuinya? 21. Kalau 8 bulan berarti 22. Kalau 6 bulan 24. 6 bulan 24. Hamilaini kamilaini. Ya. Gitu ya. Iya. Kemudian Allah juga menyebutkan hatta idza balagha asyuddahu,
Sampai kemudian apabila balagha sampai asyuddahu, usianya dia sudah balik, sudah dewasa, ai qawiyun wa syabun, ya, sudah kuat dan sudah menjadi seorang pemuda. Ya, sudah kuat, sudah menjadi seorang pemuda. Wa balagha arba'ina sanatan, dan usianya sudah mencapai usia 40 tahun, Pak. Usianya sudah 40 tahun. Kalau di sini 40 tahun plus lah ya. 40 tahun plus. Yang belum usia 40 tahun angkat tangan coba. Yang belum usia 40. Belum 40 tahun, Mas. Masya Allah. Berapa Mas usianya, Mas? Belum 40 tahun pokoknya ya. Rahasia ya. Nah, ini masih ada kesempatan yang belum usia 40 tahun. Yang usia 40 tahun, Pak, harus persiapan, Pak. Wow. Yang usia 40 tahun ke atas harus persiapan. Aitanahi akluhu wa kamalu fahmuhu wa hamluhu, ya, yaitu usia 40 tahun itu, Pak, itu akalnya sudah matang. Akalnya sudah matang. Pemahaman serta pengendalian dirinya sudah sempurna. Makanya orang-orang yang usia sudah 40 tahun, Pak, mesti dia banyak pertimbangan. Ya, coba dicek dulu, dilihat, diteliti dulu gitu kan. Beda dengan anak-anak muda. Nyalip itu kadang Pak Surabaya pikir ngarep langsung Pak isi tikungan, penting nyalip bae. Nah, usianya sudah 40 tahun, mikir-mikir dulu, Pak, ini tikungan, ini kalau saya nyalip kira-kira jangan-jangan nanti ada sepeda motor di situ klenger itu kan, mainan HP, nanti nabrak gitu. Pertimbangannya begitu, Pak. Kalau anak-anak sekarang SMP, SMA itu, Pak, wah, nyalip. Ya pokoknya di bawah 40 tahun lah ya. Itu usia sedang mencari jati diri. Wa yuqalu innahu la yataghayyaru ghaliban. Ya, ada yang berpendapat, menurut suatu pendapat, biasanya seorang yang usianya sudah 40 tahun itu tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya. Ya, bila mencapai usia 40 tahun. Ya, jadi kebiasaan, watak, kemudian pokoknya kebiasaan, Pak. Ya, kebiasaan-kebiasaannya itu la yataghayyaru ghaliban. Ya, tidak berubah lagi. Ya, tidak berubah lagi. Ya. Kalau bapak-bapak di usia 40 tahunnya kok masih senang menyendiri begitu, Pak, nanti kalau bareng-bareng susah itu, Pak. Ya, kalau usia 40 tahun masih senang ngambil barang milik orang lain atau memakai punya orang lain, Pak, itu nanti susah, Pak. Ya, kan ada dia punya jaket bagus gitu, jaketnya bagus. Saya itu punya teman dulu, jaketnya bagus, Pak. Dia lebih orangnya orang kaya juga begitu, tapi dia senangnya pinjem. Senangnya pinjem temannya. Nggak tahu, mungkin kalau pinjam punya temannya dia lebih pede gitu. Ya, itu kalau sudah usia 40 tahun, Pak, itu nggak bisa diubah, Pak. Nggak bisa diubah. Ya, susah ngubahnya. Sama seperti pemarah itu, Pak, kalau sudah usia 40 tahun kok masih pemarah saja, Pak, wah itu susah ngubahnya, Pak. Ya, ngubahnya susah. Ya, yang belum usia 40 tahun, ya sambil di manage, disempurnakan. Nah, kita biasanya dalam ujian, Pak. Ya, usia 40 tahun ke bawah itu dalam ujian. Dalam banyak ujian. Nanti sempurnanya akalnya, pengendalian dirinya itu saat usia 40 tahun. Ini yang paling bagus. Maka cari pemimpin itu yang paling bagus usianya itu usia yang sudah matang. Yang sempurna akalnya. Ya, yang tidak gerasah-gerusuh. Usianya berapa? 40 tahun. Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Ya kan? Ya. Anil Qasim bin Abdurrahman qultu li Masruq mata yu'khadur rajulu bi dzunubihi. Al-Qasim ibnu Abdurrahman, ia pernah bertanya kepada Masruq, ya, bilakah seseorang dihukum karena dosa-dosanya? Bila manakah seorang itu dihukum karena perbuatan kemaksiatannya? Qala idza balaghatil arba'in
fakhud hadraka. Masruq menjawab, bila usiamu mencapai 40 tahun maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Wah, 40 plus ini Pak. Sudah mulai berhati-hati. Ya, sudah mulai berpikir berhati-hati. Ini untuk Allah atau bukan? Begitu. Ya. Tapi juga disebutkan juga ada enaknya juga sih Pak. Usia 40 tahun itu. An Utsman, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, al abdul muslimu idza balagha arba'ina sanatan khaffafallahu hisabahu. Seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Wah, usia 40 tahun diringankan Pak hisabnya Pak. Masya Allah ya. Wa idza balagha sittina sanatan razaqallahu al-inabata ilaih. Jika usianya seorang muslim dan apabila usianya mencapai 60 tahun, ya, mencapai 60 tahun, Allah memberinya rizki. Rizkinya apa? Yaitu inabah. Inabah itu apa? Inabah itu adalah upaya untuk kembali kepada jalan Allah, Pak. Kalau usianya berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun mau ngapain ya? Mau cari uang, mengumpulkan harta juga, aduh sebentar lagi mati Pak. Ya mending hartanya dimanfaatkan ya, disedekahkan. Belakang mau bangun pondok Pak, ini sebagian saya sedekahkan untuk pondok pesantren. Jadikan pondok pesantren ini pondok yang kemudian betul-betul ya bagus secara, tidak hanya secara bangunannya tapi juga secara ruhnya. Ya, secara ruhnya. Jadi bangun pondok seperti bangun rumah tangga, Pak. Jadi bangun rumah tangga dengan bangun pondok itu hampir sama. Ya, sama-sama harus punya ruh. Ya, harus punya ruh di situ. Ada ruhnya, ada perjuangannya. Wa idza balagha sab'ina sanatan ahabba Allahu ahlus sama. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, ada yang usianya 70 tahun Pak? 70 tahun plus, 70 tahun plus. Masya Allah, waktunya habis Pak ya. 70 tahun 75 ya. Ya, Masya Allah. Usia 70 tahun Pak, penduduk langit itu menyukainya, senang, ahabba ilaih, menyukainya. Wa idza balagha samanina sanatan sabatallahu hasanatu wa mahasiatihi. Jika usianya mencapai 80 tahun, menetapkan kebaikan-kebaikan dan menghapus keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatnya baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di bumi. Kenapa usia semakin bertambah Allah malah ngampuni Pak? Karena kesusahan ya. Susah, ada masyakoh. 70 tahun tuh jalannya sudah nggak kayak pemuda 30 tahun ya. Naik motornya juga beda orang yang 90 tahun Pak dengan yang usianya 30 tahun. Jadi ada masyakoh di situ. Kalau kerebutan makanan Pak masih dia kalah ya, maka itu masyakoh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas tentang doa ya. Nanti insyaallah kita sampai ke doa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.